Hari ini Kang, Ini Kang, mau nyamperin Pak Rete karena Pak Rete katanya itu ini mumpung bulan suci Ramadan, maka beliau memperbanyak ibadahnya, antara lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan saya sangat menyayangi Pak Rete karena beliau cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat kelihatan bertambah. Karena kalau saya bercerita tentang pertama kali Pak Rete datang ke dalam abahnya Gus Samsudin Jadab, sampai sekarang itu imannya Pak Rete itu alhamdulillah sekali sangatlah bertambah. Saya keinget ketika kita melaksanakan jamaah zuhur itu Pak Rete kadang-kadang juga ikut jamaah di musola, dan juga ketika asar pasti beliau itu di waktu maghrib dan isya pasti ada di musola yang letaknya ada di dalamnya Abah Gus Samsudin Jadab. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ini untuk semua saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, khususnya pecinta Abah Gus Samsudin Jadab, loversnya Abah Gus Samsudin Jadab, dan muhibbinnya Abah Gus Samsudin Jadab. Jadikanlah semua tontonan ini sebagai tuntunan, karena apa daya ketika kita melihat suatu tontonan tidak ada rasa untuk bergairah untuk menjalankan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melihat suatu tontonan apapun itu, kita harus melihat hikmahnya. Semoga video-video yang kami tayangkan kepada panjenengan semua memberikan manfaat, memberikan tuntunan, memberikan pokoknya manfaat, amin amin ya robbal alamin. Dan jadikanlah semua tayangan yang kami tayangkan itu menjadikan rasa mahabbah panjenengan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulunya jarang untuk melaksanakan sholat fardu. Ayolah kita bersama-sama berjuang untuk menuju kebaikan. Ayo toh kita memperbaiki sholat kita, ayo toh kita memperbaiki ibadah kita, ayo toh kita memperbaiki puasa kita. Ya kita harus latih dengan cara ya pokoknya yang dulu gak pernah puasa, ayo toh sekarang berusaha puasa. Meskipun kita itu puasanya sekarang puasa, besoknya puasa, besoknya lagi enggak, terus besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Ya mudah-mudahan panjenengan semakin giat untuk melaksanakan ibadah puasa, amin amin ya robbal alamin. Akan tetapi kita sebagai umat Islam melaksanakan puasa ini hukumnya wajib. Jadi melaksanakan mulai 1 bulan full itu kita tidak boleh untuk bolong. Tapi ketika kita ada halangan, maka diperbolehkan kita untuk bahasa Jawanya itu muka atau membatalkan puasa, seperti orang bepergian jauh atau dalam keadaan sakit yang parah itu diperbolehkan untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Dan semoga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah penting. Maka ketika kita berdoa, jangan lupa yang pertama ialah
membaca bismillah, terus membaca sholawat, terus kita dianjurkan baru kita sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita berdoa. Apa yang kita doakan itu ya terserah panjenengan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Gak apa-apa panjenengan meminta, ya gak apa-apa sih panjenengan meminta, ya Allah semoga saya diberikan rezeki yang banyak dan menjadikan saya kaya raya, gak apa-apa. Yang biasanya orang santri atau saya sendiri yang mengalami sebagai santri, ketika berdoa itu seneng sekali, ya Allah berikanlah saya ilmu ingkang barokah, ya Allah berikanlah saya ilmu ingkang barokah. Karena sejatinya santri ialah yang paling utama ialah keilmuan. Maka ketika kita mempunyai ilmu, ya insya Allah hidup kita akan teratur. Maka kita sebagai santri jangan sampai kita itu malas-malas untuk menuntut ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan untuk saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, tadi saya sudah salam belum Kang? Belum Kang. Belum. Iya. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Semoga di malam hari ini kita semua diberikan kesehatan iman, diberikan kesehatan Islam, diberikan kesehatan badan lahir maupun batin, amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pertanyaan, kenapa kalau semua hal di dunia ini sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah, nah apa kita manfaatnya untuk berdoa? Dan panjenengan jangan terkecoh dengan pertanyaan itu. Ingat bahwasanya tugas hamba ialah berdoa, tugas hamba ialah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu menunjukkan bahwasannya kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sujud itu termasuk bahwasanya kita itu loh hamba, tugas kita ialah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering sekali beliau abah kita, abah tercinta kita, yaitu Abah Samsudin Jadab, menasihati kita, dawuh kepada kita semua bahwasanya ingat 3 hal, yaitu yang pertama jalankan sholat, yang kedua amalkan sholawat, yang ketiga ialah berbakti kepada orang tua. Karena 3 konsep itu nyambung antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyambung dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyambung kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita sebagai santrinya Abah Samsudin Jadab bisa istiqomah. Yang pertama menjalankan sholawat, menjalankan sholat, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat ini dengan kanthi berjamaah. Karena ketika kita sholat dengan berjamaah itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Apalagi yang berkeluarga, jangan lupa ketika ada waktu kita dianjurkan untuk berjamaah. Antara lain saya ingat bahwasannya abah kita itu pernah jauh, bahwasannya beliau Abah Samsudin Jadab itu pernah menasihati saya bahwasannya ketika nanti panjenengan mempunyai keluarga, mempunyai istri, mempunyai anak-anak, ayolah usahakan panjenengan itu setiap sholat itu berjamaah. Karena ketika di konsep kerumah tanggaan itu sholat berjamaah itu menunjukkan bahwasanya itu kita itu rukun, kita itu bersatu, kita itu kompak. Maka banyak hikmah, antara lain ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum kita ketahui. Maka kita itu jangan mencari manfaatnya, tapi wes toh
jalankan aja dan jalankan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini juga udah hampir jam 2 Mas Agus. Ayo kita cari Pak RT, karena kemarin itu beliau itu pernah berkata kepada saya, besok malam saya akan riado di hutan kayak gitu. Bilangnya apa Pak RT? Kata beliau, saya ini banyak dosanya, saya ini udah banyak melakukan maksiat, saya ini udah banyak melakukan perbuatan yang tidak baik. Mungkin ini udah waktu saya, karena udah dibimbing oleh Abah, maka ketika saya udah dibimbing oleh Abah, maka saya harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin alhamdulillah saya itu sholatnya itu udah penuh alhamdulillah, dan saya itu ingin meningkatkan kualitas keimanan saya dengan cara saya ingin beriadah, mengikuti amalan-amalan yang telah Abah laksanakan, udah Riki laksanakan. Saya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini udah malam ini, dan juga di hutan ini untuk keselamatan Pak RT. Ayo ya. Itu kan, ayo kita cari Pak RT, karena kan biasanya santri itu ada yang nungguin Mas Agus. Kan Kak Panjenengan kan udah tahu sendiri toh, bahwasanya ketika ada santri riadoh di gua satu itu pasti ada yang nemenin, entah itu Pak Lurah Pondok kayak Pak Pur, entah itu santri, pasti ada yang nemenin. Dan ini juga nggak ada yang nemenin Pak RT ini. Ayo dicari ya, saya kok khawatir. Tapi kamu nggak pakai sandal kan? Nggak pakai sandal? Enggak. Oh iya, saya mau cerita Mas Agus. Kemarin saya tuh memakai sandal itu, kaki saya itu geringin. Gitu ya. Kayak disuruh nyopot itu loh. Hati saya itu copot. Ingat dawuh beliau. Ingat. Hati saya itu bilang gini Mas Agus. Ingat perkataan Abah kamu, bahwasanya ketika kamu itu mau menempati tempat yang panjenengan kira itu mistis, itu panjenengan ayolah copot kaki kamu. Kok kaki kamu sih? Copot sendal kamu kayak gitu. Dan juga saya itu dipelajari, ada pembelajaran Mas Agus, bahwasanya kita itu harus menyatu dengan alam dengan cara apa? Yang pertama ya ini salah satunya, tidak memakai sandal. Dan juga ada kita wiridkan, karena sesuatu itu nggak akan nyambung ketika kita tidak memwiridkan. Maka ya ingat lagi, kembalinya itu tetap segala kekuatan adalah kekuatan Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah, segala perlindungan adalah perlindungan Allah, segala pertolongan adalah pertolongan Allah. Jadi semua itu tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan amal kita. Amalan kita itu cuma sarana. Kita mengamalkan sumpama ya Latif, kita mengamalkan ya Rozak. Betul, keinginan kita itu ingin hati kita lembut, ingin kita itu mendapatkan rezeki yang banyak. Tetapi kita itu tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu ingat kapasitas kita ialah sebagai hamba, tugasnya ya Pak, berdoa dan berikhtiar. Soal kaya, miskin, memiliki jodoh cantik, memiliki pokoknya ilmu, itu ialah ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Mas Agus. Jengker ya. Hati Kang. Di mana ya Pak RT ya? Katanya di mana Kang, katanya Kang? Katanya itu ya bilangnya itu di di hutan gitu aja. Tapi aku yakin kok di sana sini. Aku tuh aslinya capek loh Kang. Udah berapa? Siapa Kang? Enggak.
Agak kelihatan. Wah. Mau kemana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu itu ngapain disini? Oke, aku tek. Ini atau kayak kamu itu udah tua. Oh, tua apa? Ingat umur. Semua ingat. Saya itu dinasihati oleh abah saya. Apa sopo? Bapak saya. Saya itu dinasihati bahwasannya sesuatu kelakuan atau semua tindak tanduk yang kita lakukan di dunia ini pasti itu akan ada hisabnya. Alah, cocotmu itu. Loh, ini enggak saya yang ngomong, tapi bapak saya. Bapakmu mana? Orang Bapakku di rumah. Yang ngomong kamu. Anak ketek. Ih, enggak inget umur, enggak inget punya istri enggak kamu? Istriku banyak. Istri banyak. Ingat punya anak enggak? Anakku banyak, istriku banyak. Anak buahku banyak. Harap apa? Wis to, panjenengan wis tobat to, ajak-ajak bojo-bojone sampean anak-anak tobat. Buat apa? Ketek. Tobat kok tobat apa? Sampean ikut aku. Ojo ikut Samsukti. Makhluk itu tidak mempunyai kekuasaan. Ingat, panjenengan iki yo makhluk lho. Panjenengan iku makhluk. Dunia saisine iki makhluk kabeh. Aku kuat. Coba adik Maimun iki. Dek. Gak ono kekuatan sing iso nandingi kekuatane Gusti Allah. Allah Akbar. Tunggu dulu toh, tunggu dulu. Ojo nesuan toh. Nesu wae. Lihat toh bajumu kamu itu loh. Ayo ikut saya ke rumah. Tak beliin baju. Kok sampean tak tukur iku. Bringose alisi putih-putih tak tukur. Bene ganteng. Kamu tahu nggak Pak? Apa temanku, kakak saya? Pak Rete, orangnya ganteng, tubuhnya kayak besar itu. Hah, si wedus. Kamu tahu? Wedus. Kamu tahu? Dari ada di sini loh. Saya tak izin ya ke sana ya. Iya toh. Aku itu gak pengen bertengkar. Boleh. Kalian ngapain sih? Sampean. Manfaatnya kamu di sini itu apa? Ini wilayahku. Terus Tempatku. kalau ini wilayah panjenengan, ini tempatnya panjenengan, terus Sampean ana siji. berdek aku sumpah. Kamu ngapain sih di tempat yang ini? Orang tua nggak tahu diri. Anak muda harus ikut sama orang tua. Ojo Apa? orang tua ikut sama anak muda. Piye to? Ngapain ikut kamu? Loh, lihat pakaianmu aja kayak gitu. Kamu nyembahnya itu gak jelas. Ya ngapain saya ikutin? Kalau panjenengan jelas menyembahnya Allah Subhanahu wa taala, saya mau mengikuti panjenengan. Tuhan aja udah nggak jelas, nggak punya Tuhan. Kamu nyembah siapa? Pergi. Kamu nyembah siapa? Pergi.
Aku aslinya tuh gak mau main habis kayak gini tuh males. Kayak opo ketek. Jadi aku tak ke sana udah, gak ada urusan kepada kamu. Pak wayang ting 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 ting.